Halo sahabat edukasi. Persoalan Gen Z itu sangat beragam, mulai dari ekonomi, pacaran, ataupun masalah politik, sosial, dan lain-lain. Salah satunya masalah keuangan, yang dimana Gen Z itu menabung uang terus-menerus, menimbun uang, tapi tidak akan berkembang jika tidak melek investasi sejak dini. Pernah nggak sih kalian itu merasa kalau uang itu makin lama makin berkurang? Mungkin efek dari inflasi 2.0 yang dimana biasanya inflasi itu akan naik 2-3% per tahun, tapi sekarang ini atau 5 tahun yang akan datang itu investasi bisa meningkat hingga lebih dari 10%. Bayangkan aja jika kita menabung 10 juta sekarang ini, 5 tahun yang akan datang mungkin uang 10 juta itu akan bernilai cuma 5 juta karena kebutuhan yang meningkat, bensin, rumah, atau aset-aset lainnya itu juga meningkat, sehingga mengakibatkan inflasi itu juga terus berjalan, sehingga aset yang kita gunakan atau uang kita tabung itu akan berkurang nilainya. Solusi untuk Gen Z bila ingin keuangannya meningkat, yang pertama itu melek investasi sejak dini ya. Kalau kita itu melihat tren di masyarakat atau Gen Z yang lain, pemuda-pemuda inspirasi terus seperti Andi Hakim, Timothy Ronald, dan lain-lain, itu kita harus melek investasi sejak dini. Mengapa? Kalau kita menabung sekarang itu 10 juta, mungkin 5 tahun lagi akan terjadi inflasi sehingga nilai uang itu makin berkurang menjadi 5 juta. Kalau kita investasikan 10 juta, 5 jutanya investasi, kita mungkin 5 tahun yang akan datang itu mungkin akan berlipat-lipat ganda, seperti 10 juta jadi 100 juta, 100 juta jadi 1M mungkin ya. Itu bisa jadi solusi untuk generasi Z untuk menambah keuangan. Yang kedua itu harus diversifikasi aset. Seperti kita harus membeli aset seperti mobil, rumah, dan aset-aset yang lain yang bisa kita likuiditaskan atau bisa dicairkan dengan cepat, sehingga kalau ada inflasi itu akan sangat-sangat membantu sekali. Cara ketiga, kita harus menambah kemampuan dan skill kita, experience atau juga koneksi kita dalam menyelesaikan keuangan, seperti menambah korelasi, mengikuti seminar-seminar, sehingga wawasan kita itu terbentuk dan juga sudut pandang kita itu lebih tercerahkan, sehingga Gen Z itu bisa memulai investasi yang benar, memilih kebutuhan atau keinginan terlebih dahulu, dan juga bisa mengelola keuangan dengan baik. Seperti kata Pak Purbaya, harus pilih mana, investasi atau nabung dulu? Jawabannya keduanya, nabung baru investasi. Kerja nabung, invest, kerja nabung, invest. Sekarang uang saya lebih banyak dibanding dulu. Jadi teman-teman, kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi. Nanti kalau enggak Anda lupa, kerja terus sampai tua, nggak pernah nikmatin uangnya.